Muhammad Imam Muslimin. Oh, Muhammad Imam Muslimin. Baik. Ini ceritanya katanya ngepen sama saya. Sangat. Loh, kenapa Yai ngepen sama berandalan begini? Masya Allah. Sini aja udah. Gini. Yai, kok ngepen sama berandalan begini? Saya itu bukan hanya saya yang ngefans sama Kang Deddy, bapak saya, mertua saya, istri saya, tontonannya itu. Sebentar dulu, istrinya yang ini? Iya. Ah, gimana ceritanya dapat istri muda begitu? Hadiah lah. Hadiah. Ini nggak mudah. Sudah 40 sekian. Ya muda lah. 44. Yai berapa? Saya baru berapa ya? Lupa saya kalau usia saya itu kayak rahasiakan. Oh. Tapi ngajar di situ. Ngajar. Dosen saya. Dosen. Dosen negeri saya. Sejak S1. S1 ini aja semester ini minta. Sebelumnya saya hanya ngajar di pasar. Pasca. Ya. Tapi ASN. ASN. Statusnya dosen. Dosen. Saya guru besar. Guru besar. Ya, hampir guru besar. Yang besar apanya? Tentu ilmunya. Ilmunya, alhamdulillah. Jangan sampai kepalanya. Oh, jangan sampai. Seperti Kang Deddy ini kepalanya kecil, Kecil. tapi isinya luar biasa. Karena kepalanya kecil itu yang mengakibatkan menduda. Bukan kepala itu, maksudnya kepalanya tidak sombong. Kang Deddy tidak pernah besar. Betul. Itu ya. Saya tuh didatengin Yai, bayangin. Kebalik. Harusnya saya berkunjung pada Yai. Gus Miftah barusan telepon saya. Apa katanya? Katanya Yai Mim ke Kang Deddy ya? Ya iyalah. Kenapa? Loh, bukankah Kang Deddy itu milik kita? Aku bilang. Loh, ya milik kita sebagai sesama bangsa Indonesia. Ya, betul. Sesama Muslim. Kang Deddy itu ajarannya kan itu yang musyrik-musyrik. Apa tuh? Lah, saya justru kalau ada pohon besar, orang-orang tak ajak musyrik dulu. Untuk apa? Untuk musyarakah. Musyarakah itu artinya Kerjasama. kerjasama. Jadi musyrik itu apa? Memelihara atau kita berisyak kepada sesuatu. Misalnya pohon itu besar, lalu kita pelihara, kita obong-obong, kita jaga, kita kasih apa? Supaya dia mengeluarkan oksigen. Kita memelihara pohon, dia memberikan perlindungan pada kita. Namanya musyarakah. Syirik musyarakah menuju Allah. Nah, ini kan dosen nih, Ya, dosen, guru besar. Aslinya mana? Asli dilahirkan maksudnya. Saya biasanya cepu. Ya dilahirkannya mana? Blitar. Ya, saya itu saudaranya Kiai Marzuki. Oh, yang sering ceramah. Gus Ikdam. Oh iya. Itu masih saudara dengan saya. Tokoh-tokoh terkenal Jawa Timur lah. Saya nggak terkenal, saya di bawah. Bapak sekarang terkenal banget. Itu salah siapa nggak tahu. Gara-gara itu. Berarti saya situ. Bapak gitu lah, tinggal di perumahan tuh yang rame itu sejak kapan? Baru 4 bulan. November ya, berapa? Baru. Asalnya Asalnya tinggal di mana? Cikini. Jakarta. Saya tinggalnya di mana-mana, tergantung dengan siapa, gitu kan? Ini orang saya besar. punya Ansofa, Al-Athiya Nurus Sofa pesantren bersama Ibu Nyai Hajah Husnul Haitaroh. Itu istri saya yang pertama. Saya tinggal di situ. Istri yang pertama. Terus ada tinggal di Sigura-gura ya? Di Gampat, 42, tapi sudah saya jual. Istrinya Bapak berapa? Ya satu. Oh, satu. Satu di sana, satu di Bapak kan satu aja kan? Satu saja nggak habis, Pak. Kemudian, kenapa harus tinggal di situ? Gini Pak, saya ini bercita-cita ingin punya rumah industrial dalam arti bisa untuk belajar. Jadi pokoknya gitulah. Ya, begitu ya istilahnya gitu. Jadinya seperti itu. Saya khusus pesan kepada arsitek namanya Agus Samsudin. Memang dia itu idola saya. Tolong pikiran saya ini dituangkan dalam bentuk ini. Kalau kuliah di situ Pak, enak itu. Jadi seperti Profesor Suyadi, murid saya ya. Kemudian siapa? Banyak profesor belajar tasawuf sama saya di situ. Di tempat itu Pak. Enak Pak, 24 jam. Nggak pernah tidur saya. Akhirnya di situ dapatlah rumah. Pindahan di situ. Aku bikin. Jadi tanah kosong. Tanah kosong. Tapi kompleknya komplek perumahan yang dikembangkan oleh developer. Ya, namanya Kafling Depak. Kafling Depak. Kafling Depak. Karena Bapak pegawai Kementerian Agama. Sebenarnya nggak ada hubungannya sih, hanya namanya aja Kafling Depak. Kafling Depak. Dapatlah Kafling di situ. Ya. Bangun sendiri. Bangun sendiri. Nah, tanah Bapak itu berapa luas? 192 ya.
192 meter. 192 meter. Ya. Yang dipakai rumah berapa meter? Berapa ya? Pokoknya kita gini ya, ukurannya itu. 16, 18, 17. Saya pakai 11. Oh, sisanya? Sisanya untuk jalan. Oh, yang 7 meter itu 7 meter. oleh Bapak dihibahkan. Ya pokoknya tak sedekahkan siapa Diwakafkan. tak wakafkan. Diberikan Untuk jalan. untuk siapa saja. Jalannya jalan umum. Jalan umum. Siapa saja boleh lewat. Sangat boleh. Mau laki-laki, Mau perempuan. mau perempuan. Setengah laki-laki atau setengah perempuan boleh lewat. Boleh. Boleh lewat. Pokoknya gini saya doakan, ini tak berikan untuk Allah, siapa yang lewat di sini menjadi orang baik. Oke. Jadi tanah itu tak tirakati istilahnya. Oh. Setiap malam saya murojaah Quran di situ. Saya hafal Quran, jadi hafalannya di situ sambil nyapu. Oke. Tak bersihin. Oke, jadi- siapapun yang pergi di sini, yang lewat menginjakkan tanah di sini, problemnya diselesaikan. Kalau nggak punya uang, asal hatinya Kalau belum punya istri, akan dapat istri. wah, saya harus lewat situ. Lah. Oke. Nah, berarti tanah itu diberikan, diwakafkan, dihibahkan apapun namanya Ya, untuk jalan. untuk jalan. Ya kan? Nah, lah itu kok sampai jadi rame-rame sampai ke tempat saya kedengeran opo, kenapa itu? Nah itu Pak yang saya juga bingung. Sebenarnya itu bukan persoalan. Itu dijadikan persoalan. Persoalan sebenarnya yang ramai bukan itu. Yang rame apa? Masalah dia parkir di depan pintu rumah saya. Oh. Sehingga sampai 2:30 saya nggak bisa keluar karena saya subuh ada ngisi jadwal di masjid. Di depan pintu rumah, parkirnya. Parkir karena jam 3 dini hari. mulai sore Pak. Sore. Saya datang dari Jakarta kan. Saya pulang hanya untuk mengisi acara jadwal saya di sebuah masjid gitu. Nah, datang itu ini yang menghubungi istri saya itu hubungi terus mulai sore sampai pagi tidak berhasil, akhirnya Menghubungi yang punya mobil. Yang punya mobilnya itu tetangga. rental biasa 2 itu banyak. Oh, dia usahanya merentakan mobil. Mobilnya diparkirnya di jalan. Di jalan-jalan. Oke. Sebenarnya punya parkir lahan Pak, tapi terbatas. Nggak cukup. Akhirnya diparkir Di juga di jalan, halaman. termasuk rumah di Bapak, depan rumah saya. Depan garasi. Iya, depan garasi. Mobil Bapak nggak bisa keluar. Nggak bisa keluar karena dia beranggapan saya pergi ke Jakarta itu biasanya sampai seminggu gitu. Saya kalau pergi ke Jakarta kadang 20 hari baru datang gitu. Itu asumsi saya ya. Nah, karena di sisi itu kan kelihatan selalu ada. Terus, ini yang fase yang tengkar itu dia kalau urusan itu. Terus jadilah, nah ketemu akhirnya yang punya mobilnya. Ketemu. Karena tetangga Gini, itu yang saya kan ribet mandi. Istri saya cerita wes, kamu yang ngalami kok. Ayo. Ya. Oh iya. Jadi saya mulai jam 2 telepon terus. Ini. Saya bangun kan Kang, karena sejak sore malamnya itu nggak ada respon untuk memindah mobil. Saya bangun kan itu drivernya kan tidur di gazebo-nya terbuka semi permanen gitu. Saya bangun kan nggak bisa, telepon Bu Sahara. Bu Sahara itu siapa? Bu Sahara itu ya yang nyebarkan foto video-video itu di TikTok yang sampai viral. Ownernya rental Bu Sahara. Saya telepon, beliau bilang bangunkan anak-anak tadi maksudnya karyawan. Saya bangunkan lagi sambil goyang-goyang tubuh nggak bisa. Lalu saya telepon lagi, bangunkan pokoknya Mbak sampai bisa gitu jawabnya. Saya bangunkan nggak bisa, terus terakhir kali saya telepon, saya disuruh ambil kuncinya, kunci mobil di tempat biasanya nanti pindahin sendiri Mbak gitu. Terus saya yang mindahin. Bapak mindahin? Iya. Kayak Karena kan tempatnya ada fotonya. Yang sini sudah ada paving, yang sini belum. Tanahnya bergelombang. Gelombang, sehingga ketika gitu loh. Suaranya itu dianggap mengganggu. Ngegas sehingga Mbak Sahara itu keluar dari rumah dengan baju yang sangat minim. Saya sampai pakai baju semacam ini karena mohon maaf ya itu. Anda ini nggak sopan dan sebagainya. Disusul berikutnya namanya Agil, drivernya sama kayak kamarnya. Saya menduga kayaknya terpengaruh minuman apa ngamuk nggak terkontrol ya. Sama pakai celana pendek hanya kayak data. Jadi gini. Tapi gini, jangan mikir melakukan apa loh ya itu. Enggak, aku nggak berpikir celana pendek. Loh, celana pendek nggak apa-apa, dalam celana itu. Udah biasa. Udah biasa nggak lihat. Oke. Nah, ini teaternya pinter banget saya lihat. Bagus. Main teatrikal. Iya. Drama. Drama. Jadi saya melihat ini
intelektual, akademis, Iya, tapi berdrama. berdrama saya. Nah, itu kan mobil itu diinjak gasnya ada gitu. Gitu. Nah, itu kan mobil yang punya rental itu, yang Punya tetangga rental, itu. betul, Tetangga itu merasa kaya pakai mobilnya, marah-marah begitu. Marah-marah. Jadilah keluar. Keluar. Pakai celana pendek gitu. Pendek itu. Suaminya ditelepon. Datang suaminya. Marah-marah. Waktu gerimis ya. Saya main tahu ya saya. Sejak kemarin saya tidak tidur gitu. Makanya logatnya semacam itu. Memangnya yang tidak tidur bapak saya itu sejak tanggal 29, 30 sekarang ini nggak tidur. Tanggal 30 saya di Jakarta Pak. Lihat itu yang apa? Ya pembakaran itu. Gitu loh. Nah, kan Tetangga. akademisi, Ya. yai, ahli Apa Pak? mengajari orang. Ya betul. Nggak bisa. Udahlah, wes sama tetangga gitu loh. Nah itu ya bisa lah. Loh kenapa nggak selesai? Sudah selesai Pak. Oh sudah selesai Sudah sekarang. Sudah. Ya, kenapa sampai panjang berdrama maksudnya? Ya karena di anu itu di up di video aja. Sebenarnya malam itu udah selesai Mbak. Suami datang ya. Mari kita selesaikan malam ini juga. Gitu. Pak saya minta maaf. Selesai ya. Si Mbak Sahara juga bilang saya juga minta maaf Yai. Oke terima kasih. Saya langsung berangkat ke masjid. Pak Sofyan suami ini juga ke masjid. Tapi bahasa saya itu nyegat itu loh. Nyegat di sana ada Indomaret kan. Nyegat. Ini bahaya ini. Saya nggak aman. Balik ngambil ini. Khawatir dia juga nggak aman. Ini satu-satu harta saya ini. Bapak khawatir? Khawatir lah. Kalau dia dalam ancaman? Khawatir? Khawatir. Soalnya ini. Dikira kalau dalam ancaman berpikirnya bisa ganti lagi gitu loh. Lah ya itu. Carinya agak repot juga. Izinnya yang repot tuh. Jadi ramainya tuh nggak sumput tuh. Hanya sekedar dapat ini tuh. Kenapa sampai ada bapak kayak didorong gitu loh? Ya, yang mana? Jatuh. Oh, itu Terus lapor ke polisi. Polsek. Oh, itu yang Ini gitu. kayak stroke. Padahal kan saya tahu bapak itu lagi mendramakan diri. Ya, itu gini. Siang hari ada orang namanya Pak Ramin. Pak Ramin itu kan kebetulan saat itu Pak Sofyan lagi ngetril. Kalau Pak Sofyan ngetril, istrinya ditinggal di rumah. Kebetulan di situ ada Pak Ramin bersama Mbak Sahara. Saya samperin, Mbak, saya minta maaf loh Mbak. Pak Ramin juga itu Pak Ramin, saya minta karena kemarin tuh terjadi pembongkaran jalan itu, perusakan properti saya. Saya minta maaf. Orang dimintai maaf tambah marah. Minta maaf apa? Pokoknya marah loh. Pokoknya gitu terus saya ditendang gini. Pokoknya nggak terkontrol lah. Lah gini ada teori psikologi bahwa kalau kita terkena sesuatu tik gitu kita lawan dengan yang lebih keras. Kalau Kang Deddy misalnya, mohon maaf, jangan sampai loh, jangan sampai. Misalnya tak gini kan tik gitu kepalanya, Kang Deddy jangan biarin, pura-puralah, bukan pura-pura, jatuhkanlah diri Kang Deddy yang lebih sakit daripada ini supaya nggak stroke. Itu perlawanan namanya. Itu ada teorinya Pak. Jadi melakukan itu dalam rangka drama itu bagian dari pengamalan Tridharma perguruan tinggi. Ya. Ya enggak lah Pak. Bagian dari pengamalan terhadap ilmu psikologi. Ilmu psikologi karena Bapak Pak Yai ngajar tasawuf. Loh, ini orang tasawuf nggak bisa beresin sendiri hubungan sama tetangga. Tasawuf loh. Nah gini Mbak, orang belajar tasawuf itu langsung diuji, alias langsung praktek. Siapapun Anda kalau belajar tasawuf akan diuji oleh Allah. Apa itu? Kesabaran, keikhlasan, dan konsistensi terhadap kebenaran. Nah kemarin termasuk sabar nggak sih? Sabar banget. Itu anu Pak, aku ya apa bahasanya cek marem situ. Cek marem itu artinya apa? Ben marem loh. Ben marem. Caranya gini. Terus itu Pak, saya kan disantet sama Pak Yono. Ini masih ada santet jam gini. Nah, ini dia prakteknya begitu. Yang bilang itu yang baju hitam itu tanah punden ambilkan. Gitu ya. Mati gue gitu kan. Nah, supaya dia marem Pak, puas bahwa santet itu mandi alias mustajab, maka saya
Pak Yana, nah itu. Jadi santet setrum. Bagian dari drama menjawab seluruh teori psikologi yang berkembang. Ya, dengan begitu dia puas, tidak akan nyantet lagi, alias sebenarnya santetmu ora mandi blas. Oh gitu. Lain, intelektual itu akademis itu bertengkar aja, luar biasa. Apa tinggal gini aja? Kan harus bisa dalang, Pak. Oh dalang. Jadi gini, Tuhan itu kan dalang. Ya takhalaq bil akhlak al ilahiyah. Berakhlak, berlaku seperti akhlak Tuhan. Coba itu yang main dalang itu siapa? Kan Tuhan, Pak. Gue keren Pak di tele, selesai penontonnya kok melok rame. Nah, saya itu melihat Mbak Suhara itu juga wayang. Saya melihat Pak Ramin juga wayang. Siapa yang mendalang? Ya kalau selain Tuhan dong. Maka saya nggak pernah melihat itu selain Tuhan. Oh, seluruh peristiwa itu adalah peristiwa Tuhan. Beres urusan Pak. Hati maksudnya. Nah itu kalau drama lagi. Nah, drama yang mana ini? Mahasiswanya nggak ada satupun di ruangan. Nah, kan itu drama kan? Nah ini kan dari jangan curiga, aku yang mengkondisikan. Enggak itu. Kalau itu murni pengkondisian Tuhan. Waduh. Murni, saya nggak terlibat di situ. Enggak, artinya memang mahasiswa itu nggak mau datang ke kelas. Mau datang. Asli itu. Karena dia pertemuan pertama, pertemuan kedua di rumah itu menimbulkan huru-hara yang luar biasa di medsos demikian rupa. Para mahasiswa diteleponi oleh orang tuanya. Udah kamu jangan kuliah sama dosen gendeng itu. Malu. Punya dosen seperti begitu. Jadi nggak usah kuliah. Nanti kamu ke bawah gendeng gitu. Ke bawah gendeng dosenmu itu ke bawah gelok. Dosenmu itu dosen mencabuli Sahara, gitu kan? Oh. Kalau masih maunya kamu diajar oleh dosen cabul, saya ini korbannya. Jangan mau berguru sama dia. Betul. Itu jadinya sepi, Pak. Akhirnya memang mahasiswa nggak ada. Ada yang dan itu mahasiswa S3. Kebetulan S1. Saya ngajar S1 baru kali ini, Pak. Jurusan jurusan bahasa Arab. Oh, bahasa Arab. Jadi gini, mungkin saya diuji sama Allah. Kon wis dikai nang S2, S3 aja njaluk-njaluk S1. Aku minta soalnya S1 beda, Pak. S1 ayu-ayu. Beda, Pak. Nah, jadi akhirnya mahasiswanya tidak datang. Nggak datang. Karena mahasiswanya nggak datang, ada lagi drama mengundurkan diri. Itu bukan drama, Pak. Asli. Daripada sakit hati ya. Atau saya berpikiran apalah nggak enak loh. Mosok dosen nggak diregani gitu kan. Biasanya mahasiswa datang duluan. Ini dosen WA nggak dijawab. Udah. Saya itu mesisan bahasanya itu lek yo lek enggak ojo setengah-setengah. Wis mundur pisan wae. Wong bayarannya dosen piro sih? Piro Pak coba? Dosen 12 juta Pak, saya ini. Bojo, lah bojo ki belanja dapat 14 juta kan? Iya, 14 juta. Ya, mundur. Diterima nggak pengunduran dirinya? Enggak sampai sekarang. Jadi masih statusnya ASN. ASN, masih dibayar kok. Masih dibayar. Berarti nanti sekarang udah ngajar lagi toh? Belum. Loh, saya ini saya mengundurkan diri sampai urusan hukum ini selesai atau selama-lamanya. Waduh, orang filsafat. Selama-lamanya itu kan nggak terukur, Pak. Nah, kemudian itu dosennya ngajar, berhenti nih ngajar. Mahasiswanya sekarang sudah mau nerima lagi? Enggak. Jadi saya secara resmi sudah tidak ada jadwal. Tapi saya ini pengajar. Tiap malam, tiap pagi, tiap saat ngajar, Pak. Tiap hari saya ngajar tuh mulai jam 12 sampai jam. Ngajar online, ngajar di kafe. Masih. Saya di hotel saja tadi malam ya ngajar saya. Ngajar. Iya. Di mana-mana ngajar. Iya. Loh, ilmunya cukup. Baru saya ngajar di pasar Pak, Kang Dedi. Tadi ada videonya. Oh, ada. Tak bayar ya. Ayo siapa mau dengerin saya? Tak bayar, Pak. Pantesan ribut dosen. Pantesan ribut dosen gendeng ini. Saya kan punya uang Pak berapa itu? Berapa? Oh, 2.000. Ini untuk ngasih, biasanya habis ini sudah. Isi aja isi. Biasanya 1 juta. Sini. Isiin. Berapa Pak isinya? Udah masukin. Buat nanti bagi-bagi lagi. Iya, ini gini. Siapa yang mau mendengarkan pengajian saya satu-satu? Nah, itu. Biasanya diisi oleh Bapak punya 2.000-an. Saya juga punya, Pak. Sini, Pak. 2.000. Gubernur. Nah, punya. Untuk siapa ini? Nggak ada kalau saya punya 2.000 punya. Saya ini uangnya lengkap. 2.000. Saya 75 itu, 75. Ada nggak? Nah, ini mana? Ini 75. Ayo, tak kasihkan Pak Gubernur. Kalau nggak mau ya sudah. Diambil sendiri. Anjane gendeng kabeh. Oke, saya. Lah gini Pak, biasanya ngontol-montol ya. Montol-montol dia. Karena istri kalau ngasih 5 juta, Pak.
Oh. Atau ini terserah, yang penting dapat pahala saya. Kang Deddy nggak pakai kopiah gimana ngasihnya? Gampang. Ngasih. Ini Ngasih apa? Loh, ini uang Pak. Uang apa? Loh, kok kira yang punya uang hanya gubernur saja? Kiai juga banyak uangnya. Loh, Banyak, ini. jangan banyak-banyak. Tuh, Satu aja udah. Udah satu aja. yang banyak. Udah jangan satu aja. Suge ya? Suge. Ya wes dong. Oke. Pakai uang ya. Tadi tak kasihan bayi. Nanti bagi terus 75.000, Ya, 75.000. kasih. Jangan tuh bupati. Oh, betul. Maaf, bupati jangan duit akeh. Oh, ya, oke. Duitnya Ini banyak. bener. Ya, kalau di Jawa Timur ya kayak gini. Banyak kaum intelektual kayak gini. Kalau saya sih begitu lihat, baca, walah, suatu saat bisa ketemu nih orang. Ketemu. Nah, sekarang setelah drama berjilid-jilid, cerita yang heboh. Ya. Nah, Ini- kemudian dapat panggilan dugong. Dukung. Apa dukung nggak ngerti aku? Dugong itu Babi saya panggilnya, babi. Oh, nah, Saya- sekarang itu bagaimana Apa? akhir dari seluruh rangkaian cerita? Kalau drama kan harus ada akhirnya. Akhirnya itu apa ya? Saya nggak pernah kok. Apa ya, enak-enak saja. Kalau bisa itu Ya, terulang. sekarang sudah pelukan belum? Oh, belum. Gini, saya melihat Mbak Sahara ya, itu sebuah kebenaran subjektif dia. Maka saya harus menghormati subjektivitas dia sebagai orang yang mengaku benar. Oh iya. Nah, persoalan dampak dari apa yang dilakukan lalu menjadikan berdampak hukum dan sebagainya, itu bukan ranah saya. Oke. Itu ranah para lawyer dan ahlinya. Kedua orang yang hari ini berbeda tafsir, Oh, berbeda persepsi, oke. berbeda pemahaman, dua-duanya benar dalam pemahamannya. Betul. Betul nggak? Betul. Persoalan dari kebenaran itu nanti memenuhi unsur Hukum. kebenaran material dan kebenaran formilnya, Ya. sehingga bisa menang di pengadilan, itu urusan yang berbeda. Betul sekali. Wow. Itu urusan lawyer dong. Tahu saya hanya hukuman pasal berapa ayat piro saya nggak ngerti. Ini kan jadi wajib Jawa Timur kalau yaitu ialah merdeka ya bahasa saya. Saya itu ada ketua RW dulu sudah almarhum namanya Pak Iti. Kalau pidato begini, bapak-bapak, ibu-ibu, makanya nih, yang terhormat, yaitu ialah merdeka. Assalamualaikum. Gak ada isinya. Bapak-bapak, Ibu-ibu, yaitu ialah yang terhormat merdeka loh. Selesai itu. Ini orang ternyata di kemudian hari Pak, saya di Mekah waktu haji tahun 2014. Beliau meninggal. Saya ada kabar-kabar namanya Paiti. Nama sebenarnya Faidi, tapi dipanggil Paiti. Dia di lelucon Pak, jadi lelucon di kampung nggak ada hartanya. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang terhormat, yaitu ialah merdeka. Selesai. Itu ada pidato begitu ya? Tak pikir-pikir sebenarnya itu pidato itu. Jangan panjang-panjang, itu yang benar. Bapak-bapak, ibu-ibu, yaitu ialah merdeka. Yang terhormat. Bapak-bapak, ibu-ibu, yaitu yang terhormat. yang terhormat merdeka. Artinya kan itu cukup Pak. Apalin. Bapak-bapak, ibu-ibu, yaitu yang terhormat, merdeka. Pokoknya kan bapak-bapak, Ini ibu-ibu, pelajaran yaitu penting yang nih. terhormat ialah merdeka. Ini Pokoknya terhormat itu merdeka. Kalau Pak. di Jawa Timur kayak gini banyak. Ya. Sehingga khasanah berpikir udah biasa, terbuka. Tapi kalau di Jawa Barat Ya. agak aneh. Iya toh? Tapi karena dipimpin oleh gubernur aneh, maka orang-orang aneh datang ke sini untuk bertemu. Ini Indonesia harus dipimpin oleh orang aneh. Indonesia itu aneh loh Pak. Gini ya, pada kapan itu saya bertemu dengan para pakar ya di Australia. Saya itu orang internasional loh Pak. Ikut seminar di Australia, tanggalnya lupa saya, tanggal catat ya nanti, tanggal berapa itu. Seluruh futurolog ahli ekonomi dunia mengatakan Indonesia kolab pada tanggal 30 Agustus 2025. Itu dilaksanakan 2023. Saya ikut tuh. Semua sepakat bahwa Indonesia tidak ada gini-gini, duduk nggak ada Pak, yang ada tinggal. Lah, ternyata apa yang terjadi? Geruduk Pak. Oh iya, Geruduk Pak. Waduh. sineksenan bumi lan langit, Nah, sineksenan bumi lan langit, bumi pitu, langit pitu, sapa sing gelem karo Kang Deddy dadi dulurku. Sapa sing musuhi dadi angka 8. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tak tak ngono. Ngene soalé sebentar dulu, saya mau nyandi loh. Iki. Jadi pada tahun 2023 saya ikut seminar Pak. Itu
seminar apa? Semua pakar ekonomi, dukun, futurolog, dunia Pak. Semua itu baik itu pakar dunia, pakar apa saja sepakat